Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali di channel Heriana Ana. Kali ini kita masih membahas tentang listrik nih. Setelah di video sebelumnya adik-adik telah mempelajari konsep listrik statis. Nah, sekarang kita lanjut ke listrik dinamis. Yuk, langsung aja. Di materi listrik dinamis ini akan ada beberapa topik yang dipelajari. Di antaranya arus listrik, penghantar listrik, rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sampai perhitungan biaya listrik. Kita mulai dari bahasan pertama ya, yaitu arus listrik. Arus listrik diartikan sebagai aliran muatan listrik. Masih ingat di materi sebelumnya kita sudah membedakan benda bermuatan listrik positif dan negatif. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron, dan benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Nah, benda bermuatan positif ini memiliki potensial listrik yang lebih besar, sedangkan benda bermuatan negatif memiliki potensial listrik yang lebih kecil. Arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah elektron mengalir sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sudah paham? Nah, coba adik-adik tunjukkan ke arah mana arus listrik dan elektron mengalir dari gambar ini. Karena kedua gambar tersebut hanya memperlihatkan muatan positif, sehingga kita bisa langsung simpulkan bahwa benda B memiliki muatan positif yang lebih banyak, jadi potensial listrik pada benda B juga lebih besar, dan potensial listrik benda A lebih kecil. Sehingga arus listrik akan mengalir melalui penghantar dari benda B ke A, atau dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Dan elektron akan bergerak sebaliknya, yaitu dari benda A ke B. Kalau yang ini, ayo mana yang potensialnya lebih tinggi? Ingat ya, potensial tinggi jika banyak muatan positifnya. Nah, karena di gambar tersebut hanya dituliskan muatan negatif, sehingga dianggap jumlah muatan positif akan berkebalikan dengan jumlah muatan negatif. Untuk benda X, karena muatan negatifnya lebih sedikit daripada benda Y, sehingga muatan positif di benda X lebih banyak. Jadi, benda X memiliki potensial yang lebih tinggi, dan benda Y karena lebih banyak muatan negatif, sehingga dianggap muatan positifnya lebih sedikit. Jadi benda Y memiliki potensial yang lebih rendah. Nah, jadi sudah bisa kita tentukan ya, arus listrik mengalir dari benda X ke Y, dan elektron mengalir sebaliknya dari Y ke X. Untuk menghitung besar arus listrik, maka kita bisa menggunakan persamaan seperti berikut. I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lihat yuk contoh-contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, dalam sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik dengan muatan 540 coulomb dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat tersebut. Nah, adik-adik, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa muatan listriknya sebesar 540 coulomb dan waktunya sebesar 1,5 menit. Yang dicari adalah kuat arus listrik. Kita tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Yang diketahui dari soal ini yaitu muatan listrik yang dilambangkan dengan Q sama dengan 540 coulomb, dan waktunya dilambangkan dengan T sama dengan 1,5 menit. Nah, ingat ya adik-adik, waktu jangan menggunakan satuan menit, tapi harus diubah dulu menjadi satuan sekon atau detik. 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 sekon, sehingga 1,5 menit untuk mengubah menjadi sekon kita tinggal kalikan dengan 60 ya, atau 1,5 dikali dengan 60. Jawabannya adalah 90 sekon atau 90 detik. Yang ditanyakan dari soal ini adalah kuat arus listrik, atau yang ditanyakan adalah I. Untuk menghitung kuat arus listrik, kita gunakan rumus I sama dengan Q dibagi dengan T.
Yuk kita masukkan angka-angkanya. Q-nya adalah 540 kolom. Dibagi T-nya dalam satuan sekon adalah 90 sekon. Nah, sekarang kita tinggal bagi nih 540 dibagi 90. Nah, untuk mempermudah kita coret dulu ya angka 0 di atas dan di bawahnya. Sehingga yang tersisa ada angka 54 dibagi dengan 9. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, arus listrik yang mengalir adalah 6 ampere. Mudah kan adik-adik? Soal berikutnya, arus 0,75 ampere mengalir dalam filamen listrik selama 5 menit. Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam filamen listrik tersebut. Nah, yang diketahui dari soal ini ada arus listrik 0,75 ampere dan ada waktunya 5 menit. Yang dicari adalah muatan listrik. Yuk kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahuinya. Diketahui dari soal ini adalah arus listrik yang dilambangkan dengan I. I-nya sama dengan 0,75 ampere. Berikutnya selama 5 menit, artinya waktu atau T-nya adalah 5 menit. Nah, kembali lagi kita harus mengubah satuan menit menjadi sekon. Jadi, 5 dikalikan dengan 60 sama dengan 300 sekon. Yang ditanyakan dari soal ini adalah hitunglah muatan listrik. Jadi, di soal ini yang ditanya adalah nilai Q. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencari nilai Q? Ingat kan adik-adik, rumus utama yang tadi adalah I sama dengan Q dibagi dengan T. Nah, ternyata yang dicari dari soal ini bukan tentang I ya, atau bukan tentang arus listrik, tetapi yang dicari adalah nilai Q-nya. Sehingga untuk mencari nilai Q, kita harus kalikan antara I dan juga T. Atau kalau adik-adik masih bingung cara membolak-balik rumus, buat saja segitiga rumus seperti ini. Dari rumus utama ini, ternyata rumusnya berupa pembagian ya, Q dibagi T. Nah, karena pembagian, kita tulis atas dan bawah. Q-nya di sini, di atas, dan T-nya kita pilih salah satu yang ada di bawah ya. Misalnya ditulis di sini. Ingat kalau dari atas ke bawah berupa pembagian. Nah, sekarang yang kosong ditempati dengan huruf I. Karena yang ditanya di soal ini adalah Q, sehingga untuk mencari Q adalah, nah, I dengan T saling bersebelahan. Nah, karena saling bersebelahan, maka di sini terjadi proses perkalian. Jadi untuk mencari Q adalah I-nya dikali dengan T. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. I-nya adalah 0,75 ampere dikali T-nya adalah 300 sekon. Nah, untuk mempermudah, setelah koma ada 2 angka desimal nih, sehingga untuk menghilangkan 0 komanya kita juga bisa mencoret 2 0 ini sesuai dengan jumlah angka setelah koma. Setelah koma ada 2 angka di belakangnya dan kita mencoret 2 0 juga. Jadi tinggal 75 dikali 3, jawabannya adalah 225. Satuannya adalah kolom. Soal nomor 3. Besar kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar adalah 0,25 ampere. Jika muatan listrik yang mengalir sebesar 60 kolom, berapa waktu yang dibutuhkan agar arus listrik tersebut dapat mengalir? Nah, yang diketahui dari soal ini, yang pertama adalah besar kuat arus listrik atau I. I sama dengan 0,25 ampere. Kemudian muatan listriknya atau Q sama dengan 60 kolom. Yang ditanya adalah berapakah waktunya? Jadi yang ditanyakan adalah T. Untuk mencari T atau waktu yang dibutuhkannya, kita ingat lagi ya segitiga rumus yang tadi. Nah, kembali lagi ke sini. Karena yang dicari T, maka T adalah Q dibagi dengan I, karena posisi Q ada di atas dan I ada di bawah. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. T sama dengan Q dibagi dengan I. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Q-nya adalah 60 kolom dibagi I-nya atau arus listriknya 0,25 ampere. Sama dengan, untuk mempermudah, 0,25 ini bisa kita jadikan pecahan ya. Ayo, pecahan berapa? Ya, betul, pecahannya adalah 1/4. Jadi, 60 kolom dibagi 1/4 ampere. Sehingga ini menjadi lebih mudah ya. Angka 4 ini kita bisa naikkan ke atas. Jadi, sama saja 60 dikali 4.
Nah, jawabannya adalah 240 sekon. Seperti itu ya caranya adik-adik. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Lanjut ke video berikutnya ya yang akan membahas tentang penghantar listrik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.